Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Sumatera Utara mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di awal tahun 2026. Mendukung program Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Polres Mojokerto melaksanakan aksi karya bakti terpadu di Masjid Miftahul Huda. Satpol Airut Polres Situbondo melaksanakan Binmas Perairan sambil membawa bungkusan makanan berupa takjil untuk berbuka puasa bagi penumpang kapal. Polres Probolinggo berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menimpa seorang warga negara asing asal Thailand di kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Halo Sobat Humas, saya Bribda Barul, Bas Humas Polres Probolinggo. Hari ini, Polres Probolinggo menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan hilangnya koper milik wisatawan asing yang terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo. Berikut liputan selengkapnya. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari tahun 2026, korban sampai di Bandara Juanda, Surabaya, kemudian langsung menuju ke arah Lumajang dengan mengendarai HIS yang dihandle oleh PT Bromo Tour Guide. Kemudian setelah sampai di Lumajang pada hari Minggunya tanggal 15 Februari tahun 2026 sekira pukul 1 dini hari, korban bersama teman-temannya sampai di Sukapura, ya di Ngadisari, kemudian melaksanakan tur ke Gunung Bromo dengan mengendarai HIS. Kemudian setelah itu berganti dengan menggunakan 2 jeep. Setelah itu sekira pukul 11.30 siang, kemudian korban kembali lagi ke mobil HIS dan didapati bahwa kunci sebelah kanan sudah rusak. Kemudian atas kejadian tersebut, korban bersama teman-temannya kehilangan 3 koper dan 3 tas dengan total kerugian sebanyak 108 juta terhadap para saksi. Ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi, kemudian kita melakukan pengecekan kepada beberapa CCTV di seputaran TKP dan jarak terjauh dari TKP, dan kita temukan bahwa memang ada indikasi satu mobil Avanza warna putih dengan plat nopol L1421WC dicurigai bahwa mobil tersebutlah yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Kemudian setelah kita lakukan upaya-upaya penyelidikan, kita temukan bahwa yang bersangkutan dikendarai oleh saudara AR. Kemudian setelah kita lakukan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan, ternyata benar saudara AR yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Februari tahun 2026 kita lakukan penangkapan terhadap saudara AR di rumahnya. Perencanaan itu sudah dilakukan secara matang beberapa hari sebelum kejadian, ya. Dengan adanya yang bersangkutan, yaitu saudara ES, itu sudah membuat plat palsu dengan nopol L1421WC
dan juga membuat anak kunci palsu dan juga menggunakan palu serbaguna yang akan digunakan sebagai alat untuk mencongkel mobil korbannya, ya. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara ES dan saudara AF, bahwa memang yang bersangkutanlah yang memerintahkan kepada saudara AR ini untuk melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang. Tersangka kita jerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf F junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana 7 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Direktorat Cyber Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik sistematis promosi judi online yang memanfaatkan ribuan kartu SIM dan puluhan telepon seluler. 5 orang tersangka diamankan dalam kasus tersebut. Berikut keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Kita ketahui bersama bahwa berdasarkan dari laporan PPTIK ya, jadi ini kita di Jawa Barat ini pada rilis pada tanggal November 2025 bahwa pengguna judi di Jawa Barat ini sangat banyak, jumlahnya mencapai 2,6 juta. Dan pada hari ini Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat telah mengungkap dari jaringan di Cirebon berdasarkan laporan polisi LPA 4 Romawi 2026 atas nama pelapor yaitu SAM ya. Di sini dari hasil penangkapan ini Polda Jawa Barat telah mengamankan dan menetapkan tersangka sebanyak 5 orang. Yang pertama adalah saudara MAA, ini sebagai leadernya dengan alamat di Jakarta Utara. Kemudian ada saudara AS dan saudara W, ini karyawan maupun anggotanya. Kemudian ada saudara YK, ini anggota, dan yang terakhir saudara RP, ya ini anggota juga. Nah, di sini juga kita telah lakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, ya, dan juga telah memeriksa 2 orang saksi ahli, yaitu ahli pidana dan ahli ITE. Rekan-rekan sekalian, secara singkat kami sampaikan bahwa pada tanggal 31 Januari 2026 pukul 20 di Kota Bandung, pada saat saksi sedang melaksanakan patroli cyber, saksi mendapatkan informasi dari anggota Badit Reserse Polresta Cirebon bahwa adanya kegiatan mencurigakan di wilayah Cirebon, ya, bahwa adanya kegiatan mencurigakan di wilayahnya Desa Cipernak, ya, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Telah ditelusuri ada kegiatan tersebut merupakan WhatsApp Blast yang menggunakan perangkat khusus untuk kegiatan WhatsApp Blast tersebut dikelola oleh website setorwa.com dan sebarwa.com dan mempromosikan website judi online. Adapun salah satu link perjudian online yang dipromosikan yaitu ya tanda petik kipas 899 kipas ya, dengan link ini ada https //com/link akun strip VIP 5 dan https ya link kipas AS 88991 ya. Kemudian tim mengamankan 5 orang tersangka dan beberapa alat bukti. Polda Sumatera Utara mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di awal tahun 2026. Sebanyak 923 kasus berhasil diungkap dengan lebih dari 1.000 tersangka diamankan. Sumatera Utara akan melakukan konferensi
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 923 kasus narkotika sepanjang Januari hingga 22 Februari 2026. Dengan total 1.118 tersangka diamankan dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Dalam konferensi pers, polisi merinci barang bukti yang disita diantaranya sabu seberat 179,95 kg, ganja 155,40 kg, serta puluhan ribu butir pil ekstasi dan berbagai jenis narkotika lainnya. Ditres Narkoba juga melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 63 kasus dengan 95 tersangka, termasuk 161,27 kg sabu dan 435,76 kg ganja. Kapolda Sumatera Utara menegaskan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen dalam memerangi peredaran gelap narkotika tanpa pandang bulu. Baginya tidak ada ruang bagi pelaku, dan penindakan akan terus dilakukan secara tegas dan terukur, termasuk kepada personel Polri yang terlibat. Bahkan ada perintah juga, tes urin pada pejabat utama, tes urin pada para kapolres. Kenapa? Supaya betul-betul bersih terhadap para pejabat utamanya. Saya sampaikan sini, saya tidak ragu-ragu melakukan pemecatan terhadap anggota yang jaringan. Tetapi saya akan berikan reward terhadap para anggota narkoba yang melakukan tindakan di luar batas tugasnya. Dari pengungkapan tersebut diperkirakan sebanyak 1.480.551 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba. Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika, karena pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi bangsa. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.